Kita masih membahas mengenai istilah fatherhood, sebuah istilah untuk menggambarkan ketidakhadiran ayah di dalam sebuah keluarga. Saya membahas topik ini ke dalam 2 video. Di video pertama minggu lalu, saya sudah membahas mengenai pengertian, ciri-ciri, dan dampak dari fatherhood. Sedangkan di video kedua kali ini, saya akan membahas mengenai hal-hal apa saja yang dapat dilakukan untuk meminimalisir atau menanggulangi fatherhood. Menyembuhkan fatherhood tidak hanya mungkin, tetapi juga sangat dianjurkan. Mengatasi masalah ini dapat membantu Anda memperbaiki perasaan Anda tentang masa kecil dan memberi Anda kejelasan tentang beberapa perilaku Anda sebagai orang dewasa. Karena itu, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Pertama, kenali luka. Mengenali fatherhood membutuhkan waktu, karena Anda telah tumbuh dengan hal itu sebagai norma di masa kecil Anda. Namun langkah terbesar menuju penyembuhan adalah melihat bahwa perilaku ayah Anda salah dan Anda tidak menyukai hal itu. Kadang-kadang Anda perlu melihat dinamika keluarga lain untuk menyadari bahwa situasi keluarga Anda tidak baik-baik saja. Atau mungkin Anda melihat adanya tanda-tanda lain dari fatherhood yang muncul dalam hidup Anda. Misalnya, merasa tidak pernah cukup, bergumul dalam keraguan diri yang kuat, ingin memegang kendali penuh setiap saat, atau mengundang kekacauan ke dalam hidup Anda. Kedua, mengakui dan menerima kenyataan bahwa Anda memiliki luka karena ayah. Sesulit apapun itu, Anda perlu mengizinkan diri Anda untuk mengakui apa yang terjadi pada Anda. Bahwa Anda tidak baik-baik saja. Bahwa ada kebutuhan emosional Anda yang tidak dilihat, tidak didengarkan, dan tidak dihargai apa adanya. Akuilah bahwa Anda memiliki keyakinan dan perilaku yang disfungsional. Membuat catatan harian dengan menulis atau menggambar dapat sangat membantu dalam langkah ini. Amati apa yang Anda rasakan dalam tubuh Anda. Catat pikiran dan perasaan yang muncul. Jika Anda bisa melakukan kontemplasi diri di ruang terbuka atau di lingkungan yang tenang, tentunya akan sangat baik. Ketiga, sadari bahwa Anda lebih dari sekadar luka Anda. Ketika Anda memiliki luka karena ayah, Anda dapat dengan mudah terpaku pada rasa sakit Anda. Anda mungkin mulai melihat diri Anda hanya sebagai orang yang memiliki ayah yang ada tapi tiada. Daripada melihat diri Anda dengan cara ini, tantanglah diri Anda untuk mengenali kualitas Anda yang lain. Anda mungkin seorang pekerja keras, seorang ibu atau ayah, seorang guru, atau seorang seniman. Akui bahwa Anda memiliki kualitas, terlepas dari luka yang Anda alami dari hubungan dengan ayah Anda. Rangkulah kekuatan-kekuatan ini dan Anda akan mulai melihat diri Anda sebagai orang yang layak dicintai. Keempat, tetapkan batasan. Anda akan membutuhkan batasan-batasan, baik dengan orang tua yang telah melukai Anda, maupun untuk melindungi diri Anda sendiri dalam hubungan saat ini atau di masa depan dengan orang lain. Apa yang Anda butuhkan sebagai seorang anak atau sosok tertentu di hadapan publik, apa yang tidak mau Anda terima dari orang lain, dan apa yang tidak mau Anda berikan jika hal tersebut mempengaruhi kesehatan mental, fisik, bahkan spiritual Anda. Kelima, introspeksi sebagai cara terhubung dengan diri sendiri. Tanyakan pada diri sendiri mengapa Anda melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu atau merasakan sesuatu. Dari mana asalnya? Apakah ini sesuai dengan siapa diri Anda dan apa yang Anda inginkan? Apakah ini baik untuk Anda atau berbahaya bagi Anda? Anda yang mengalami fatherhood sangat mungkin kurang menyadari kebutuhan Anda sendiri. Anda telah terlalu lama memprioritaskan orang lain dan menekan kebutuhan Anda untuk bertahan hidup. Dengan banyak bertanya kepada diri sendiri, Anda akan memperlambat reaksi spontan dalam memprioritaskan orang lain dan mempelajari apa yang Anda sebenarnya butuhkan dengan cara tidak menghakimi dan penuh pertimbangan. Keenam, belajar hal-hal baru.
Karena Anda tidak menerima pengasuhan yang tepat, penting bagi Anda untuk memperbaiki diri sendiri. Dalam kegiatan ini sangat normal jika Anda merasa sedih, marah, atau kecewa ketika Anda mencoba hal-hal baru dan merasakan kurangnya pengasuhan dan penerimaan orang tua. Bersikaplah terbuka dan lembut terhadap diri sendiri saat Anda berjuang dan meraba-raba perjalanan hidup Anda sendiri. Cintailah diri Anda sendiri pada saat-saat yang penuh ketidakpastian atau saat Anda melakukan kesalahan. Ketujuh, berusahalah untuk memaafkan. Sangat dapat dimengerti jika Anda ingin menyalahkan orang tua yang telah melukai Anda. Namun dalam banyak kasus, orang tua tersebut telah melakukan yang terbaik apa yang mereka bisa dan yang mereka tahu. Mulailah memaafkan ketidakadilan dan luka yang ditimbulkan ayah Anda. Apakah dia tidak pernah ada? Apakah dia sering mengkritik Anda? Apakah dia tidak mengakui pencapaian Anda? Apapun polanya, Anda dapat mulai bergerak menuju penyembuhan ketika Anda mengakui ketidakadilan dan memaafkannya. Renungkan masa kecil orang tua Anda seobjektif mungkin. Jenis tantangan apa yang mereka hadapi? Bagaimana Anda menggambarkan hubungan mereka dengan orang tua mereka? Apakah dia juga memiliki ayah yang tidak hadir secara emosional? Apakah dia dibuat percaya bahwa dia adalah seorang yang gagal? Ada beberapa hal yang mungkin tidak sepenuhnya dapat orang tua Anda kendalikan, tetapi dapat mempengaruhi ikatan emosional Anda dan mereka. Misalnya, kemiskinan, kekerasan dari orang tua mereka alias kakek nenek Anda, penyakit, atau kesehatan emosional mereka. Melihat ayah Anda sebagai seseorang dengan traumanya bisa sangat membantu Anda untuk lebih mudah memaafkan. Bukan karena pelecehan atau pengabaian mereka terhadap Anda, tetapi karena luka mereka sendiri yang menyebabkan mereka melampiaskannya. Perlu diingat, memaafkan bertujuan untuk menyembuhkan diri Anda dan melepaskan Anda dari toksisitas orang tua Anda. Upaya ini tidak sama dengan membuka diri untuk menjalin hubungan dengan mereka jika hal tersebut tidak terasa aman atau sehat bagi Anda. Jadi tidak perlu menolak untuk memaafkan, karena memaafkan tidak sama dengan membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban. Memaafkan adalah untuk kebaikan Anda sendiri. Kedelapan, carilah terapis profesional untuk membantu Anda mengatasi trauma ini. Meskipun Anda mungkin telah mengembangkan mekanisme coping, kenyataannya adalah jika Anda mengalami masalah harga diri dan hubungan, Anda mungkin tidak pernah belajar untuk mengatasinya dengan sehat. Bekerja dengan seorang terapis dapat membantu Anda sembuh dari trauma dan mengembangkan cara-cara yang lebih sehat untuk mengatasi kerusakan akibat father wound. Terapis Anda dapat membantu melihat segala sesuatunya dari sudut pandang ayah Anda. Barangkali ada beberapa hal yang dapat Anda mengerti lebih baik jika Anda bisa melihat dari perspektif yang berbeda. Anda akan belajar untuk melepaskan diri dari beberapa keyakinan dan perilaku yang Anda adopsi karena luka yang ditimbulkan oleh ayah Anda. Anda kemudian dapat melakukan upaya bersama untuk memperbaiki diri dan menghargai seberapa jauh Anda telah melangkah. Selain itu, ada kemungkinan terapis Anda mempersiapkan Anda menghadapi ayah Anda sehingga Anda dapat merasa didengarkan dan menjelaskan dampak tindakannya terhadap Anda. 9. Bicaralah dengan ayah Anda. Jika Anda merasa nyaman dan aman untuk melakukannya, Anda mungkin mendapat manfaat dari berbicara dengan ayah Anda tentang bagaimana dia mempengaruhi Anda. Mungkin bermanfaat untuk mempraktekkan percakapan semacam itu dalam sesi terapi yang aman sebelum melanjutkan dan berbicara dengan ayah Anda. Mungkin akan lebih baik jika Anda berbagi dengan ayah Anda tentang bagaimana ketidakhadiran atau perilakunya mempengaruhi Anda. Anda juga dapat mengumpulkan wawasan baru tentang perilakunya. Misalnya, mungkin Anda akan mengetahui bahwa ayah Anda sedang berjuang dengan masalah kesehatan mental. Meskipun rekonsiliasi tidak selalu memungkinkan, jika itu yang Anda cari, berbicara dengan ayah Anda mungkin merupakan bagian dari proses penyembuhan. Ke-10, mengubah gambaran peran ayah. Banyak institusi, mulai dari sekolah dan perguruan tinggi,
Hingga sistem hukum dan pengadilan seringkali memandang ayah sebagai sosok yang tidak begitu penting dalam kehidupan anak-anak yang mereka asuh. Padahal penelitian telah membuktikan bahwa ayah dibutuhkan sama pentingnya dengan ibu untuk membangun kelekatan yang sehat dengan anak-anak mereka. Artinya, peran ayah perlu diperjelas dan diterapkan di tiap rumah tangga secara konsisten dan konsekuen. Saya selesai sampai di sini. Kita akan jumpa lagi di minggu mendatang dengan video menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.